Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, Pak Teten, Pak Tiko, Bapak Wamen BUMN, Pak Dirut Sunarso yang akan mendapatkan hadiah Nobel, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Saya diminta untuk memberikan sambutan kunci untuk pertemuan yang merupakan pertemuan mengenai microfinance yang terbesar dan terajak, dan saya berharap juga makin berkualitas karena diisi dengan berbagai penelitian evidence base untuk bisa memberikan perbaikan dan rekomendasi bagi kebijakan. Hari ini saya menyampaikan atau diminta untuk menyampaikan bagaimana dari policy to practice untuk menunjukkan peranan dari pemerintah baik pusat dan daerah di dalam menciptakan pembangunan yang inklusif. Ibu Bapak sekalian, tentu kalau kita bicara tentang pembangunan dan perekonomian, kita tidak terlepas dari kondisi global yang sedang terjadi. Tadi juga telah disampaikan di dalam paparan pendek di awal bahwa kondisi global masih dipenuhi dengan ketegangan geopolitik. Yang ini tentu akan makin menekan minat investasi. Investasi tidak lagi berdasarkan kepada profitabilitas, namun juga terjadi fragmentasi berdasarkan teman atau tidak teman, atau yang disebut friendshoring. Di sisi lain, inflasi global masih pada tingkat yang lebih tinggi, meskipun sudah mengalami penurunan dibandingkan pada masa puncaknya yaitu tahun 2022-2023. Dan ini menyebabkan tekanan suku bunga global masih relatif tinggi. Ada harapan bahwa suku bunga global, ini maksudnya di negara-negara maju, akan mulai menurun, namun harapan ini mungkin akan sedikit direm. Di dalam pertemuan G20 juga disebutkan bahwa bank sentral seperti Amerika, the Fed, maupun Eropa, mereka akan melihat angka inflasi dan underlying faktornya yang masih dianggap cukup tinggi dan bertahan. Oleh karena itu kebijakan suku bunga mereka, policy rate-nya juga mungkin masih harus menunggu sampai bisa diyakinkan inflasinya turun. Suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang panjang atau higher for longer ini tentu juga menekan inflasi. Di sisi lain, fragmentasi dari global economy melalui proteksionisme juga makin menekan banyak sekali PMI atau manufacturing index di berbagai negara. Negara-negara seperti di Eropa masih mengalami PMI yang kontraktif. Ini semualah yang menyebabkan kenapa GDP global tahun 2024 masih akan lemah atau belum pulih dibandingkan tahun lalu. G20 Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Brazil membahas mengenai bagaimana isu global ini akan mempengaruhi kinerja perekonomian tidak hanya negara-negara G20 namun juga dunia. Proteksionisme dan juga suku bunga yang tinggi dikaitkan dengan stabilitas sistem keuangan dan juga kinerja dari lembaga-lembaga non-bank, keuangan non-bank yang sekarang menjadi pusat perhatian dari regulator karena dianggap berpotensi menciptakan sebuah risiko baru bagi perekonomian global. Brazil mengusung juga tema mengenai masalah inklusivitas terutama bagi masyarakat prasejahtera dan bahkan food atau hunger, food security dan hunger sebagai temanya. Itu adalah lingkungan global yang memang tidak ramah dan tidak baik-baik saja. Di dalam kondisi lingkungan global yang selama 2 tahun berturut-turut terutama pasca pandemi
yang cenderung lemah dan makin terfragmentasi, ekonomi Indonesia kita relatif tetap terjaga. Tadi telah disebutkan oleh Pak Sunarso, bahkan saya gambarnya mirip, tapi Pak Sunarso tadi slide-nya ada hasil dari running regresi OLS. Saya tahu mungkin Pak Narso nggak dikasih tahu sama Anton OLS itu apa dan koefisiennya. Makanya tadi beliau lama banget mencari kepean karena nggak tahu bagaimana membaca grafik itu. Saya minta mungkin untuk anak buahnya jangan ngerjain atasannya seperti itu. Tapi tadi disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang stabil di 5%, tadi salah satu faktor yang signifikan, tadi koefisiennya di 0,5 dan itu koefisiennya itu signifikan juga adalah dari sektor manufaktur. Jadi ini menggambarkan nanti bahwa di Indonesia PMI kita juga masih di dalam zona ekspansif. Ini termasuk sedikit negara, hanya kurang dari 30% dari negara-negara yang diobservasi masih memiliki PMI ekspansif. Ibu bapak sekalian, kita juga mensyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang resilient juga terjaga dari sisi stabilitas inflasi yang rendah. Indonesia di dalam situasi dunia yang masih bergumul dengan tekanan inflasi yang relatif tinggi, kita memiliki tingkat headline inflation-nya cukup rendah. Namun kita tidak boleh terlena karena faktor inflasi dari pangan menunjukkan adanya kenaikan dan tekanan. Ini yang harus terus terutama pada saat menjelang Ramadan dan Hari Raya perlu untuk terus diwaspadai dan diatasi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan resilient pada level 5% telah mampu untuk menurunkan unemployment atau tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Ini tentu juga menunjukkan inklusivitas, karena kita tidak hanya melihat dari sisi headline growth, tapi kita juga melihat pada quality dan share-nya terhadap equality, yaitu dari sisi pengangguran dan tingkat kemiskinan. Pemerintah masih akan terus berusaha menurunkan kemiskinan ekstrim, bukan kemiskinan headline, untuk bisa mendekati 0% pada akhir tahun ini. Ini merupakan hasil dari seluruh kebijakan. Namun instrumen kebijakan yang penting dan merupakan kebijakan yang memiliki kontribusi dan peranan penting adalah kebijakan fiskal atau APBN. APBN kita bekerja luar biasa keras pada masa-masa pandemi dan pasca pandemi pada saat tekanan global masih sangat kuat yang bisa melemahkan pemulihan ekonomi. Meskipun APBN bekerja luar biasa keras dan responsif terhadap kondisi dan situasi ekonomi, APBN masih terjaga kesehatannya dan sustainabilitas. Kinerja APBN 2023 bahkan jauh melebihi ekspektasi dari sisi postur akhirnya. Meskipun dihadapkan pada dinamika global, volatilitas harga komoditas yang di tahun 2021-22 melonjak sangat tinggi dan berkontribusi pada penerimaan negara pada tahun 2023 mengalami koreksi yang sangat dalam. Batu bara turun 60%, CPO turun hampir 30-40%, dan juga berbagai mineral lain. Namun APBN kita masih bisa membukukan pendapatan negara yang tumbuh dan mencapai di atas target, baik dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Sementara belanja masih tetap terjaga dan defisitnya bisa ditekan, slide-nya terlalu cepat. Sehingga seluruh penonton bingung. Keseimbangan primer kita mencapai surplus 92 triliun dan ini ahead the curve dan merupakan primary balance surplus pertama semenjak 12 tahun terakhir. Dengan demikian defisit kita bisa ditekan hanya 1,65, jauh lebih kecil kalau dibandingkan pada saat
pandemi terjadi tahun 2020 di mana defisit APBN yaitu di atas 6% dari GDP. Ini adalah menunjukkan APBN bisa kembali pulih pada saat ekonominya juga tetap bisa bertahan. Artinya pemulihan APBN tidak mengorbankan kinerja perekonomian kita. APBN 2023 yang cukup sehat ini dan bahkan dalam waktu yang relatif singkat menjadi salah satu dari kinerja perekonomian Indonesia yang direcognize secara global. Dalam berbagai percakapan dengan rating agency maupun kolega saya dari para menteri-menteri G20, mereka melihat bahwa Indonesia ahead the curve dari sisi fiscal consolidation-nya, pendapatan negara, belanja, dan berbagai upaya reformasi yang dilakukan untuk menyehatkan dan memperkuat APBN. Instrumen APBN adalah instrumen yang luar biasa penting dan strategis, dan oleh karena itu harus selalu bisa diandalkan, namun harus tetap dijaga kesehatannya. Oleh karena itu di dalam pengelolaan APBN seluruh front terus diperbaiki. Penerimaan negara termasuk tax ratio harus diperbaiki melalui reformasi di bidang pajak dan perpajakan. Tidak hanya legislasinya, administrasi, bisnis model, dan bahkan dari sisi presensi perkantoran dan kompetensi dari SDM-nya terus diperbaiki. Kita juga memperbaiki dari sisi belanja negara, spending better, collecting more, spending better. Spending better itu baik di kementerian lembaga maupun belanja melalui pemerintah daerah. Ini menjadi sangat penting termasuk pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Reform di sektor keuangan terus kita lakukan dengan adanya Undang-Undang P2SK dan pelaksanaannya termasuk BRI nanti adalah salah satu yang akan terimbas dari P2SK melalui bank bullion dan berbagai hal yang harus diimplementasikan. Kita ingin sektor keuangan kita stabil tapi juga dalam dan cukup liquid sehingga dia bisa menopang kegiatan ekonomi termasuk dan utamanya UMKM. Kinerja pajak yang baik dan 3 kali berturut-turut telah mencapai di atas target memberikan harapan pada kita untuk mampu konsolidasi fiskal secara baik dan menggambarkan upaya reform perpajakan menghasilkan dampak dari sisi collecting more tanpa membuat ekonomi kita mendapatkan tekanan akibat pemungutan pajak. APBN juga dalam hal ini terus menjadi instrumen diandalkan di dalam mengatasi masalah struktural, kualitas sumber daya manusia yang tadi juga di dalam modelnya Pak Sunarso disebutkan menjadi salah satu koefisien yang paling signifikan menentukan performance growth. Oleh karena itu APBN terus bekerja keras membangun kualitas SDM di Indonesia, pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Infrastruktur menentukan dan oleh karena itu Indonesia meskipun telah membangun banyak infrastruktur indeks dan logistical index Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN 5 yang lebih maju. Institutional reform juga penting karena birokrasi dan dalam hal ini reform mengenai regulasi sangat menentukan apakah Indonesia mampu untuk meningkatkan capital dari penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri dan capital inflow ke Indonesia. APBN tahun 2024 ini akan terus mengalokasikan dan memfokuskan kepada hal-hal yang sangat penting bagi fondasi pembangunan ekonomi ke depan. Dari mulai kualitas SDM melalui belanja pendidikan tahun ini yang mencapai 665 triliun, belanja kesehatan 187,5 triliun, perlindungan sosial 496 triliun, dan berbagai belanja untuk mendukung kondisi ekonomi keamanan termasuk
untuk infrastruktur dan ketahanan pangan. Sekarang saya masuk kepada UMKM. Tadi disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa peranan UMKM sangat penting. Indonesia kalau kita lihat, meskipun tadi Pak Teten menyebutkan ada angka revisi, tapi hari ini saya menggunakan angka yang ada. Indonesia 97% job creation dilakukan oleh UMKM. Ini relatif sangat tinggi dibandingkan banyak negara-negara lain. Ini juga menunjukkan bahwa mungkin dominasi dari penciptaan kesempatan kerja oleh UMKM not necessarily a formal sector. Dan ini menentukan sekali mengenai basis perpajakan juga pada akhirnya. Karena mayoritas orang bekerja di UMKM yang tidak formal dan ini menentukan kesejahteraan. Makanya yang tadi disampaikan oleh Pak Sunarso dengan berbagai cara untuk penetrasi ke level akar rumput dengan BRI agentnya, BRILink dan dengan digital teknologi, kita harap akan mengangkat banyak sektor UMKM yang tadinya informal dan mungkin sifatnya tidak ajek menjadi lebih formal dan lebih ajek dan pendapatannya juga lebih stabil. UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB hingga 61. Ini juga relatif jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN maupun di negara-negara selected di G20. Sementara UMKM yang begitu besar jumlahnya dan dampaknya terhadap perekonomian belum mampu menembus pasar ekspor karena kontribusi dari UMKM kita baru 15% terhadap total ekspor kita. Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah pembiayaan. 29,2 juta tidak mampu mengakses pembiayaan. Ini lebih karena akses itu adalah constraint atau karena masalah affordability. Ini dua hal yang saya harapkan BRI tadi dengan melakukan penetrasi hingga ke akar rumput melalui BRILink agent dan tadi bahkan beroperasinya tidak perlu menggunakan bangunan karena kantor BRI enggak dibutuhkan. Agent itu sekarang adalah identik juga dengan pemilik warung sehingga tidak membutuhkan brick and mortar. Dia bisa beroperasi melalui digital teknologi. Saya berharap Pak Narso bahwa BRILink agent ini bisa menembus dan menjangkau 29 juta orang yang masih belum mendapatkan akses pembiayaan. Jadi walaupun tadi sudah mendapatkan tepuk tangan dan Bapak Presiden mengharapkan bisa dapat Nobel, 15 juta belum cukup, mungkin harus menjadi 45 juta sehingga kita bisa memberikan akses kepada semua orang. Kita kasih semangat untuk BRI, PNM dan Pegadaian. Dari 121,7 juta yang telah mendapatkan akses pembiayaan, ini 40 juta sendiri dari KUR, 20 juta melalui BPR, 35 juta melalui lembaga keuangan khusus dalam hal ini, dan 7,6 juta melalui BLU pengelolaan dana, yaitu tadi yang disebut UMI atau PIP. Sementara 17 juta yang Pak Teten sebutkan dari P2P lending dari berbagai institusi lain. Tentu ini tidak hanya tugas BRI sendirian. Kebutuhan pemberdayaan dari sisi UMKM kita agar mampu berkinerja dan memiliki produktivitas serta daya saing sangat berhubungan dengan keinginan kita untuk meningkatkan trade dan ekspor kinerja kita yang harus makin tinggi. Kenapa Indonesia perlu menembus pasar ekspor? Karena Indonesia juga membutuhkan import dan bahkan gaya hidup dari banyak masyarakat kita banyak membutuhkan import. Dari mulai gaya hidup makan sampai gaya hidup berwisata. Dari mulai wisata umroh, begitu punya uang sedikit pasti umroh, dan itu berarti kita mengimport services dari tempat lain.
Kalau Indonesia tidak mampu menghasilkan devisa, maka perekonomian dari sisi external balance pasti akan menghadapi tekanan. Oleh karena itu, karena Indonesia berkonsumsi atau mengkonsumsi barang dan jasa dari luar negeri, Indonesia harus juga mampu mengekspor barang dan jasa sehingga ketahanan dari eksternal kita menjadi terjaga. Itu artinya kita harus mampu terus meningkatkan daya tarik tourism di Indonesia, termasuk hingga sampai ke level retail. Kita harus mampu untuk meningkatkan daya tarik Indonesia untuk capital inflow, karena pada saat yang sama Indonesia dengan middle income yang makin banyak, kelas menengah yang makin tinggi, pola konsumsi mereka menjadi sangat juga terpengaruh dan mengkonsumsi barang dan jasa dari luar negeri. Oleh karena itu kita akan terus meningkatkan kinerja dari UMKM ekspor, termasuk menggunakan instrumen seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kita lihat bahwa masalah dari UMKM dari sisi kompetitifnya secara klasik tradisional, dan saya yakin teman-teman BRI sudah melakukan research, sama findingnya. Kualitas SDM, logistik, regulasi, dan akses terhadap pasar menjadi kendala besar bagi para UMKM untuk ekspor. Dari sisi pembiayaan dan insurance atau asuransi juga menjadi faktor yang menentukan. UMKM di Indonesia yang relatif sudah established dan bankable, namun di dalam porsi pembiayaan kredit bank hanya sekitar 20%. Dan Indonesia ini termasuk yang terendah dibandingkan banyak negara-negara lain di mana porsi pembiayaan UMKM di dalam kredit perbankan relatif lebih tinggi. Ini tentu menggambarkan tadi apakah terlalu kecil, terlalu mahal, terlalu bebannya berat bagi perbankan untuk membiayai UMKM. Ini menjadi salah satu tantangan kenapa Indonesia masih perlu untuk meningkatkan pembiayaan dari UMKM di dalam kredit perbankan kita. Oleh karena untuk bisa meningkatkan UMKM supaya mendapatkan affordability dan akses, UMKM naik kelas menjadi kebutuhan. Namun kita semuanya tahu bahwa strategi harus bisa mengedres masalah fundamental dari UMKM. Entah itu dari sisi tadi kualitas SDM maupun dari sisi bisnis modelnya. Pemerintah terus mendukung melalui berbagai tools yang kita miliki, bahkan instrumen perpajakan dan instrumen dari belanja negara ditujukan untuk memihak atau punya afirmasi terhadap UMKM. Dari sisi perpajakan, pajak kepada UMKM di Indonesia dengan final 0,5 dan threshold hingga 4,8 miliar itu termasuk threshold yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain. Kita juga memberikan dukungan melalui belanja negara, fiscal tools atau alat fiskal kita untuk membantu UMKM itu muncul atau dalam bentuk berbagai hal. Jadi walaupun kementerian yang namanya UMKM dan Koperasi hanya satu, Pak Teten, tapi program UMKM itu dilakukan oleh hampir semua kementerian lembaga di Indonesia. Oleh pemerintah daerah juga, melalui institusi termasuk BUMDes, dan juga oleh BUMN seperti Bank BRI. Jadi dalam hal ini saya sering ditanya, kalau program UMKM jangan hanya melihat anggarannya di tempat Pak Teten, karena dia ada di berbagai kementerian lembaga, dari mulai PIP yang dikelola Kementerian Keuangan sebagai BLU, BPDLH itu adalah lingkungan hidup, klinik ekspor, lelang produk, itu semuanya yang ada di dalam Kementerian Keuangan melalui berbagai unit eselon 1.
Pak Teten dalam hal ini memiliki LPDB, PPKL, PLUT, solusi nelayan, pasar rakyat, dan banyak lagi. Kayaknya idenya Pak Teten terus muncul. Kementerian Pertanian memiliki PPL, AUTP, AUTS, Kartu Tani. Kementerian Kelautan Perikanan punya LPMK, UKP, Penyuluh Perikanan, KUSUKA. Program di bidang kementerian yang lain yaitu Parekraf dengan program PEN dan dana abadi, Kementerian Perindustrian melalui sentra industri, Kementerian Sosial melalui graduasi dari bansos, penerima bansos PKH dan PENA dalam hal ini, dan dari Kementerian Desa ada dana desa dan program-program yang lain. Ini adalah berbagai program yang langsung atau tidak langsung pendanaannya berasal dari APBN. Jadi APBN memang mengcover berbagai jenis aktivitas. Termasuk yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden mengenai direct lending atau dana bergulir UMI. Yang sekarang sudah mencapai 10 triliun accumulated funding dari APBN bergulir dan disalurkan melalui PNM 7,2 juta plus Pegadaian 516 sehingga totalnya telah mencapai 8,2 juta dari UMI yang bergulir, yang itu adalah direct APBN lending yang disalurkan melalui institusi seperti PNM dan Pegadaian. Kita juga memiliki kredit usaha rakyat, meskipun yang di depan nasabah adalah bank, namun subsidinya dibayar oleh APBN. Lagi-lagi instrumen APBN fiskal sangat menentukan. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden anggarannya 47 triliun di 2024 untuk mengcover 280 triliun plafon kredit usaha rakyat yang akan disalurkan kepada lebih dari sekarang 44,8 juta debitur. Tentu ini adalah sebuah reaching out atau instrumen APBN yang bisa di-leverage menggunakan dana dari perbankan namun mengurangi beban UMKM yang sangat tinggi. Penguatan UMKM melalui instrumen APBN juga melalui penggunaan belanja yang menekankan pemakaian produk dalam negeri. APBN dan APBD sekarang mandatori untuk menggunakan belanjanya untuk produk-produk dalam negeri yang notabene sebagian sangat besar adalah produk UMKM. Potensi belanja APBN mencapai 625 triliun rupiah, di mana belanja bansosnya 405 triliun, belanja modal 247 triliun, dan belanja barang 377 triliun. Belanja barang itu dari mulai bayar listrik, operational cost, sampai kalau Bapak Ibu seperti kayak gini duduk terus ada makanan di depannya, itu adalah kalau di APBN termasuk dalam belanja barang. Moga-moga buahnya bukan buah impor. Tapi ini bukan APBN punyanya BRI, tapi mestinya BRI buahnya buah salak gitu. Yang dari Bali atau dari mana saja. Demikian juga dengan APBD, di mana potensi belanjanya 587 triliun. Poin saya adalah resources, sumber daya dari APBN dan instrumen yang digunakan menggunakan APBN dan APBD yang hampir 70%-nya tergantung dari APBN, itu merupakan resource yang very powerful untuk bisa menciptakan daya ungkit dan kesempatan bagi UMKM. Fasilitas kredit dalam hal ini akan terus kita integrasikan. Saya tadi senang Pak Narso menyampaikan bahwa forum microfinance ini menjadi forum untuk terus memperbaiki policy. Karena kalau kita complacent atau dalam hal ini terlena dan berpuas diri sudah mengeluarkan banyak dana anggaran melalui berbagai instrumen,
tanpa ada semacam review dan evaluasi, mungkin kita bisa melakukan kegiatan yang sama yang dampaknya barangkali terbatas. Padahal mestinya bisa diperbaiki. Jadi saya sangat senang adanya forum ini menjadi salah satu forum untuk tidak hanya memunculkan ide baru, tapi juga melihat apakah apa yang sudah kita lakukan perlu dan masih bisa diperbaiki. Kita semua tahu pada akhirnya UMKM seperti tadi 29 juta yang belum mendapatkan akses pembiayaan, mereka akan jatuh pada mekanisme pasar biasa melalui rentenir. Pembiayaannya sangat tinggi. Sehingga kita perlu untuk terus menjaga affordability sesudah mereka punya akses. Subsidi bisa diberikan namun subsidi juga harus targeted. Pak Narso bahkan tadi mengatakan atau Pak Tiko dari pagi tadi waktu kita ngobrol, mungkin subsidinya kurnya bisa dikurangi tapi lebih memberikan insurance. Entah itu asuransi dalam bentuk kesehatan, asuransi seperti tenaga kerja, di mana dari kecelakaan, kematian, dan juga mungkin asuransi usaha. Kalau kita bisa punya ide-ide yang baru, kami akan sangat senang untuk bisa meredesain berbagai kebijakan, instrumen, dan strategi yang selama ini sudah dilakukan berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang lain. Oleh karena itu, saya akan terus mendorong agar kita terus bersinergi. Karena ekosistem dari UMKM dari sisi pembiayaan melibatkan banyak sekali institusi. BRI barangkali yang paling menonjol, mungkin gambarnya lebih gede lagi dari satu kotak itu. Karena memang tadi menjadi pelaku yang cukup established, dominan dan memiliki resource yang sangat besar. Namun juga institusi-institusi lain yang mampu untuk penetrasi ke bawah dan memahami kebutuhan dari UMKM menjadi sangat penting. Saya akhiri dengan mengatakan kami optimis upaya-upaya yang dilakukan telah banyak namun tidak berarti kita telah selesai. Agenda masih panjang dan kita perlu untuk terus memperbaiki dan menajamkan berbagai policy dan juga instrumen serta intervensi yang kita miliki. Kalau kita terus bersinergi bekerja sama, saya yakin bahwa kita akan mampu terus menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi namun makin inklusif, di mana kita akan terus memperbaiki dari sisi kesejahteraan dan pemerataan terutama UMKM secara lebih cepat dan lebih kuat. Terima kasih, selamat melakukan seminar dan tukar pikiran yang produktif. Semoga ini memberikan manfaat bagi UMKM Indonesia untuk makin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.